Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita lanjut dengan materi kesehatan berikutnya. Jadi di buih lebah sesuai dengan namanya, buih lebah singkatan dari buat lebih baik. Buat lebih itu kuantitasnya, lebih baik itu kualitasnya. Sehingga dalam upaya menaikkan amalia kita, kerahmatan kita, ilmu kita, kesehatan kita, bakti kita, dan lain-lain kebaikan, kalau bisa jumlahnya, kuantitasnya bertambah, kualitasnya naik. Kalau tidak bisa, cukup salah satu. Ibarat emas itu 10 karat begitu, mampunya hanya menambah jumlahnya, berarti dari 1 gram, 2 gram, 3 gram. Kalau mau nambah kualitasnya, ditukar dengan emas 1 gram, tapi karatnya yang 24 karat. Sehingga sebetulnya tidak ribet dalam kita menambah kebaikan, kerahmatan, dan lain-lain itu loh. Untuk konstruktivitas, untuk meningkatkan diri. Sebetulnya tidak terlalu ribet sebetulnya. Kuantitas boleh, kualitas boleh. Dua-duanya juga lebih bagus. Nah, untuk materi kesehatan berikutnya ini sepele pemirsa. Ini juga sudah saya praktekkan di beberapa kasuistisnya. Perihal pempes, pembalut untuk anak kecil itu, untuk pipis, untuk BAB, supaya tidak melebar kemana-mana gitu kan. Simpelnya itu kan praktis. Namun ini jarang diamati oleh orang. Bukan berarti saya kemudian terus lebih baik, bukan. Saya kebetulan sering menemui kasuistis orang yang minta bantuan, orang yang minta tolong. Ya, saya minta tolong sama Tuhan, minta tolong sama ciptaan Tuhan yang lain, minta tolong ciptaan pada Tuhan, ciptaan Tuhan yang lain. Itu bukan sesat, bukan berarti menyembah. Ini contoh sepilihnya, saya ngambil konten ini dibantu teman. Jadi minta tolong. Demikian juga ke dokter, ke teman yang lain, ke semua lembaga atau semua orang. Itu bukan berarti sesat, termasuk minta tolong ke mohon maaf saudara, teman yang beragama lain. Ini dalam rangka ukhuwah, kerjasama, saling merahmati di antara ciptaannya. Kepercayaannya, ketuhanannya, monggo, sendiri-sendiri. Itu karena masing-masing ya punya kepercayaan dan keyakinan yang berbeda-beda. Dan itu diperbolehkan di dalam agama saya. Saya selaku orang Islam yang awam begitu, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jelas sudah tentang agama, tentang kegiatan membangun negara, kegiatan kesehatan, kegiatan keilmuan. Ya kita menjalin hubungan antar manusia walaupun berbeda agama, berbeda keyakinan, kepercayaan, suku, bangsa, dan lain-lainnya. Ini masuk kepada hal yang sepele, sebuih ilmu. Buih lebah itu filosofinya sebuih ilmu. Buih itu di bawahnya setetes. Barangkali sejuta buih baru jadi setetes. Nah, dengan sedikit ilmu yang saya dapat pengetahuan tentang pempes ini, saya bagikan ke pemirsa karena manfaatnya insya Allah luar biasa. Jadi saya mendapatkan ilmu ini atas pengalaman real ketika dimintai tolong membantu anak-anak yang bermasalah. Anak-anak yang balita itu biasanya ada yang rewel, ada yang nakal, ada yang seperti tidak punya perasaan, tak karep sak maunya sendiri, diberitahu sulit, sering membangkang. Ternyata melalui teknis kejiwaan semesta. Kejiwaan itu semesta itu apa sih? Energi jiwa saya ini wujudnya gelombang. Berbeda dengan tenaga dalam pemirsa. Kalau tenaga dalam itu menggunakan kekuatan tenaga-tenaga lain ciptaan Tuhan untuk kita pakai, termasuk baik itu dengan udara, dengan pernafasan, dengan jurus dan sebagainya, termasuk dengan kodam itu bisa dimasukkan tenaga dalam. Tetapi yang saya pakai ini tenaga jiwa. Jiwa saya ini wujudnya gelombang. Muslim yang sejati ini wujudnya gelombang. Apa jiwa itu? Jangan bisa lihat di konten.
Yang itu mohon maaf, bukan membanggakan diri, bukan, bisa jadi saya salah. Belum ada definisi jiwa dari ahli jiwa manapun dan dari tokoh-tokoh manapun. Sekali lagi, bukan berarti saya hebat. Saya hanya dapat sebuah ilmu tentang jiwa. Wujudnya gelombang, saya pakai untuk membantu orang. Untuk bekerja, untuk terapi, untuk kemudian aktivitas yang lain. Termasuk bisa digunakan untuk semacam bela diri begitulah. Dengan kekuatan jiwa. Nah, banyak. Karena apa? Jiwa ini mempunyai kekuatan yang luar biasa yang karena terhubung dengan seluruh ciptaan Allah yang lain, ciptaan Tuhan yang lain di seluruh alam semesta. Karena semua ciptaannya punya jiwa. Inilah basicnya. Sehingga ketika saya menemukan teknis terapi pempes ini, saya menemukan bahwa anak ini terlalu lama menggunakan pempes yang tidak dilepas-lepas. Kelihatannya sepele pemirsa. Anak yang terbiasa menggunakan pempes yang berlama-lama, perasaannya itu kurang peka, kurang terasa gitu. Dia pengen pipis ya pipis dimanapun gitu kan. Mohon maaf, pengen BAB. Ini akibatnya apa? Unsur rasanya terhadap hal yang lain ini jadi berkurang. Makanya anak yang tidak mempunyai perasaan sejak kecil itu bahaya itu. Sulit dikendalikan, sulit ngaturnya. Sehingga dari situlah saya menemukan, oh sebabnya ternyata saya pakai gelombang kejiwaan. Dan gelombang semesta tadi itu dicari jiwa saya hubungkan dengan si anak, kemudian dideteksi gelombangnya, keluarlah menunjuk ke gerakan ke pempesnya. Awal menemukan saya ketemu teknis Bapak pempes itu juga harus dikelola penggunaannya. Ini ceritanya semacam itu. Nah, sehingga terapinya adalah bagaimana anak-anak yang terbiasa menggunakan pempes ini kemudian berangsur-angsur dikurangi penggunaannya. Yang sering menjadi masalah, Pak, nanti kan pipis di mana-mana. Demikian juga buang air besar. Itu kan lebih menyusahkan, Pak. Oh, iya barangkali. Tetapi itu tidak lama kalau kita mau mempraktekkan terapinya. Jadi lambat laun ya, upayakan jangan sampai melebihi 2 tahun. Anak-anak yang sudah 3 tahun, 4 tahun masih menggunakan pampers, itu coba perhatikan. Sulit mengendalikannya karena perasaannya saya naik DB begitu. Awalnya memang sulit, tapi lambat laun ya dilatih. Misalkan setiap 1 jam atau 2 jam itu dibuka, dipancing, tur. Kalau perempuan apa ya? Dilatih lah. Tidak apa dipakai lagi. Nah, lama-lama nanti dia sudah sering dicoba begitu, perasaannya keluar. Oh ini perasaanku mau pipis, oh ini perasaanku mau BAB. Lama-lama ngomong. Begitu lama-lama ngomong, kemudian diajari, lama-lama melakukan sendiri. Ini waktunya sekitar 40 hari kalau intensif. Nanti 40 hari itu setelah perilaku percobaan tanpa pempes itu bertahap ya, itu nanti akan dengan sendirinya akan terasa. Dia punya kesadaran, aku mau pipis, aku mau BAB, itu akan ngomong. Ini akan memancing terasanya perasaannya tidak terlambat. Bahayanya kalau nanti sampai terbawa pada besar, anak itu sulit sekali menggantikan. Karena apa? Seakan-akan tidak punya perasaan. Allah itu, Tuhan itu menciptakan manusia dengan kekuatan pikiran dan perasaan. Yang sebetulnya pikiran dan perasaan ini alat ukur yang sama persis. Contoh ya. Nah, ini pemirsa, ini ya. Ini airnya ya. Ini 100 cc. Anggap ya ini 300 ya. 350-an ini. 300 cc kalau tidak diisi penuh dengan teh segini ya. Kemudian airnya panas ditambah gula 1 sendok makan ya. Ini logikanya, ini pikirannya terukur. Airnya 300 cc, ininya kira-kira 10 gram, gulanya kira-kira 25 gram, ya kan? Ini terukurnya. Rasanya ketika saya minum begini,
Rasa ini persis dengan besarnya ukuran yang saya sebut tadi. Jadi sebetulnya perasaan dan pikiran itu persis sama ketika sudah terbiasa diolahnya. Oleh karena itu, Allah memberikan dua kekuatan berasa dan berpikir ini untuk digunakan secara bersamaan. Seperti tangan kiri dan tangan kanan, kaki kiri dan kaki kanan. Ini akan lebih mempermudah, mempercepat pergerakan itu lebih ringan dan sampai tujuan. Yang banyak terjadi, orang itu mempertentangkan, mempertarungkan antara pikiran dan perasaan. Mestinya pekerjaan itu bisa lebih ringan, apapun bisa lebih ringan, tapi karena bertarung antara pikiran dan perasaannya, sehingga jadinya malah terbengkalai. Ini banyak yang terjadi. Ganggu ke sistem jasmaninya, sistemnya terganggu, jantung, paru-paru, dan lain-lain sebagaimana saya sebutkan itu. Ini ketika orang sering menggunakan otak kirinya sebagai simbol dari tangan kiri, kaki kiri, ya. Ini ketika pikirannya dan perasaannya tidak proporsional dalam menggunakan, maka tubuh akan timpang. Jantungnya, otaknya, paru-paru, dan sebagainya, ketika pikirannya berlebihan, maka yang kiri akan lebih kena dulu daripada yang kanan. Kalau secara umum dari pusar, kaki kiri ke atasnya, akan batas pusar ini berpengaruh kepada sebelah kanan. Sedangkan kaki kiri kanan, simbol dari perasaannya itu, akan berpengaruh kepada bagian kiri, otak kiri. Tetapi itu tidak semuanya, sekitar 80-85% silang, tetapi yang sekitar 20-15 masing-masing orang tidak sama lebih kurangnya, ini garis lurus. Jadi otot, urat, dan saraf itu ada yang silang dari kaki kiri menuju ke bagian atas kanan, atau dari kaki kanan menuju bagian kiri, kebalik saya tadi. Tetapi ada yang sekitar 15-20% itu ada yang salurannya itu garis lurus. Ini sharing pengalaman. Mungkin di pelajaran tidak ada, tapi dari praktek saya membantu orang, saya menemukan ini. Oleh karena itu, kembali kepada permasalahan Pampers, hendaklah mulai kecil sudah dibiasakan anak ini menggunakan perasaannya di samping menggunakan pikirannya. Sehingga apa? Ketika anak ini bisa menggunakan otak kiri dan otak kanannya, pikirannya, logiknya, dan perasaannya secara proporsional, maka lebih mudah dikasih nasihat, lebih mudah menangkap pelajaran di sekolah, lebih mudah punya kepekaan terhadap teman sesama. Ini fungsi daripada bagaimana mengelola penggunaan Pampers sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan kebutuhannya. Ini sharing pemirsa dari pengamatan saya ya, dalam mempraktekkan kesehatan. Jadi buih lebah itu basicnya kepada kejiwaan semesta. Artinya wujudnya jiwa itu wujudnya global, dan itu bisa dipakai di mana-mana. Bukan berarti serba bisa, tetapi tetap bisa sesuai dengan apa yang dipelajari, apa yang diisikan pada jiwanya. Tepatnya itu pada ruh rohani. Jangan kalau mau mempelajari lagi silakan buka bab pelajaran tentang roh, badan, jiwa, sukma, nyawa, arwah. Itu jadi satu kesatuan yang itu bisa dikelola. Bagaimana mengelolanya untuk sehat yang lahir, batin, materi, dan non-materi. Baik mulai anak-anak, mulai remaja, dewasa, sampai orang tua. Apabila menggunakan otak kanan dan otak kirinya secara proporsional, insya Allah sistem tubuhnya baik, tidak mudah capek, tidak mudah sakit, tidak mudah lemot. Nah, oleh karena itu, sharing bagi yang percaya dan punya anak cucu yang berlama-lama menggunakan Pampers, hendaknya mulai dievaluasi kembali. Sharing, sekali lagi sharing. Kalau percaya boleh silakan dicoba, kalau tidak percaya boleh dilanjutkan apa yang menjadi kepercayaan dan keyakinannya. Karena eman sekali pemirsa, ketika anak itu sejak kecil ya, sejak balita itu sudah diarahkan untuk ke arah yang lebih konstruktif, lebih sehat, yang 4 itu, walaupun level anak ya, punya kepedulian, punya manut, punya pembangkangan yang punya alasan, logik, nggak ngawur begitu, nggak liar begitu, insya Allah ke depan akan menjadi anak yang baik,
akan menjadi orang dewasa yang baik dan akan menjadi orang tua yang baik yang akan melahirkan generasi-generasi berikutnya yang lebih baik. Sepele, lewat pempes. Sebuih ilmu. Ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Selamat sore, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.